Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Mazmur itu adalah kitab yang berisi nyanyian, pujian, ungkapan, syukur bangsa Israel yang dinyatakan dalam bentuk syair kepada Allah. Nah, orang-orang Yahudi kebanyakan menggunakan Mazmur ini dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, Mazmur ini menyatakan pujian manusia kepada pribadi dan karya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur kita bisa melihat berbagai macam ekspresi dan perasaan yang mendalam tentang pernyataan kekuasaan Allah, kemegahannya, pertolongannya, dan berbagai macam. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat pertolongan bagi bangsa Israel. Dan di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita bersama-sama melihat, menyaksikan bagaimana tangan perkasa Allah menopang, melindungi, dan menguatkan seluruh bangsa Israel. Dalam Mazmur pasal 91 ini, penulis mengungkapkan pengharapan kepada Allah. Ketika bangsa Israel mengalami ketakutan, mereka menaikkan pujian dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Pengharapan mereka ini teguh dan pasti karena Tuhan adalah tempat perlindungan mereka, kubu pertahanan mereka. Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan ini yang akan membentengi mereka dari segala kesulitan, kesukaran. Di sini kita melihat bagaimana pemazmur percaya bahwa Allah membentangkan sayapnya untuk menudungi, melindungi dari segala musuh. Umat Tuhan tidak perlu takut akan kedahsyatan malam, panah di waktu siang, terhadap penyakit, terhadap ribuan orang, bahkan puluhan ribu yang terkena malapetaka, terkena antukan batu, takut terhadap banyak hal, singa, ular tedung yang mengintai di padang gurun senantiasa. Di sini kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan adalah perisai bagi bangsa Israel, pagar tembok yang kuat. Pemazmur menggambarkan betapa penyertaan Tuhan sungguh-sungguh sempurna siang dan malam,
sehingga umat Tuhan sesungguhnya tidak perlu merasa takut. Karena Allah sendiri menjamin bahwa umat Tuhan dikasihi dan diluputkan dari semua itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memahami konteks Mazmur 91 ini di dalam masa kita sekarang ini? Apakah kita bisa mengartikan bahwa kita sebagai para pengikut Tuhan tidak akan mengalami berbagai macam kesulitan hidup, persoalan maupun tantangan? Tentu saja bukan begitu Bapak Ibu. Kita manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Tetapi satu hal, persoalan terbesar yang harus dihadapi manusia sudah pasti, yaitu kematian. Kematian menjadi sosok yang begitu menakutkan bagi setiap kita. Dan di dalam keberdosaan kita, kematian pastinya akan berujung kepada maut, karena upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dalam cintanya yang besar yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Ketakutan terbesar kita tentang kematian, bahkan kematian kekal, telah diatasi olehnya. Itulah perlindungan yang sempurna yang boleh kita terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dengan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelak satu kali di surga sana kita akan menikmati bagaimana kehidupan yang sempurna, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala celaka, jauh dari segala persoalan. Kita akan hidup bahagia bersama Tuhan. Amin.